Ya, alhamdulillah. Inilah berkat kerjasama kita dan berkat pertolongan Allah belaka. Allah kalau memberi pertolongan kepada hambanya itu tidak pandang waktu, tidak pandang musim. Nah itulah kami percaya betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di gedung pengajian Majelis Tafsir Al-Quran cabang Kalijambi 1 perwakilan Kabupaten Sragen. MTA cabang Kalijambi 1 ini mulai berdiri sejak bulan April tahun 1982. Adapun pengurus yang menangani di cabang Kalijambi 1 ini, untuk ketua saya Dr. Andes Samsul Bahri, kemudian bendahara Bapak Mursidi SPD, kemudian sekretarisnya Bapak Slamet SPD. Seksi-seksi atau penanggung jawab bidang yaitu ada yang pertama bidang sarana dan prasarana itu Bapak Srianto, kemudian Satgas, ketua Satgasnya Bapak Masruri, kemudian seksi Nafar itu ada Bapak Suramin, kemudian pembantu umumnya sekarang Bapak Surono. Untuk sagatnya di sini ada 10 orang, Satgas Parkir 2, Satgas Upacara 1, kemudian yang 7 Satgas Umum atau Satgas Hijau dan Satgas Doreng. Untuk kegiatan pengajian itu ada satu gelombang Bapak dan Ibu, yaitu yang masuk pada setiap hari Senin sore ba'da asar, atau biasanya setengah 4 itu dimulai qiraah, kemudian mulai jam 4 itu Ustadz mulai ngisi. Adapun yang mengisi itu ada 2 ustadz, yaitu yang pertama Ustadz Marsudin, itu materi pokoknya tafsir, kemudian untuk yang kedua Ustadz Sukarman. Kemudian di samping pengajian gelombang ada pengajian remaja yang masuk pada setiap hari Minggu sore. Ustadznya ada Mas Rianto,
kemudian Mas Joko. Kalau Ustadz remaja ini dibimbing oleh warga MTA Kalijambe sendiri. Kemudian di samping itu masih ada satu kegiatan lagi, yaitu kegiatan TPA. TPA-nya masuk pada tiap hari Kamis sore, juga sesudah asar. Ustadznya Ibu Sri Budi Mariati, SPD PAUD. Untuk kegiatan kelompok, ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu kelompok bapak-bapak yang sudah tua-tua. Kemudian kelompok 2 itu yang sudah muda. Kemudian yang kelompok 3 itu terkenal dengan sebutan kelompok SMP, karena anggotanya guru-guru SMP MTA Gemolong. Kemudian ada satu lagi yaitu kelompok 4. Untuk pelaksanaan kegiatannya, kelompok ini kadang-kadang di majelis, kemudian kadang-kadang berkeliling ke rumah anggota kelompok itu sendiri. Cerita awalnya itu pertama sebetulnya begini. Sini belum ada pengajian. Desa sini yang ada dulu di Gemolong. Pada waktu itu yang mengajar Ustadz Sukino. Saya turut di pengajian di Gemolong. Itu begitu masuk sekali 2 kali itu terus konjem gitu loh. Isinya itu setiap ada pertanyaan begini dijawab dengan ayat, pertanyaan begini jawab dengan ayat, pertanyaan begini jawab dengan ayat. Lah itu saya mulai konjem sekali itu. Ya dulu ini Bapak Alwan, Pak Alwan Fadil itu dulu menawari saya, Pak Mino ini supaya mengadakan persiapan untuk mendirikan cabang di Kalijambe. Nah kemudian tahun 1982 itu mulai saya merintis membuka cabang Kalijambe ini. Setiap kali belajar kelompok itu mesti ada rintangan dan sebagainya dan sebagainya. Itu setelah cabang berdiri. Setelah cabang berdiri itu rintangannya pun sudah banyak sekali lah. Antara lain rumah dami ayah saya. Itu pada waktu belajar kelompok itu kan tahu-tahu terbakar berbulat-bulat itu. Kami sekeluarga belajar kelompok itu ya, lah itu apa itu ya, lah rintingannya baik kobong itulah. Lah saya pun juga menyadari lah ini tidak lain pasti ya karena ulah-ulah mereka itu. Ya alhamdulillah, inilah berkat kerjasama kita dan berkat pertolongan Allah belaka. Allah kalau memberi pertolongan kepada hambanya itu tidak pandang waktu, tidak pandang musim. Nah itulah kami percaya betul. Walaupun banyak ujian itu tetap kami laksanakan dengan sebaik-baiknya lah. Awal-awalnya atau dulu itu saya suka bergabung utawi dipun sebut orang kampung itu sebagai tokoh masyarakat. Ya di masyarakat itu bikin kelompok-kelompok pengajian rutin setiap malam Jumat. Saya juga ikut. Saya dicurigai oleh masyarakat karena bendara masjid nggawa dit kotak masjid akeh kok. Sabone nggo turut gunung wae iki berarti ngenteke duit tak ngaten. Padahal niku duit-duit kula dhewe, ngatene. Uang saya sendiri. Lah akhirnya sampai keluar saya setiap sore juga ngalamun, merasa kebingungan. Akhirnya saya itu cari pengajian gitu loh. Saya itu kalau MTA tuh kemarin di situ tuh saya takut kok. Karena takut saya itu acara apa itu gitu. Saya gitu. Lah akhirnya terusan saya dikeluarkan dari masyarakat itu, terus saya ada apanya takut kita cegur itu, kita sampai gabung nih. Gabungnya
gini, saya kemarin yaitu tanya yang namanya Mbah Naryo Allah Wabarakatuh itu sudah meninggal sekarang. Kemarin itu saya tanya, tanya di situ Pak Naryo itu bilang sama saya, menakut-nakuti, apa kamu sanggup? Itu bilangnya lah. Apa sanksinya? Kan saya belum tahu, belum ada di dalamnya lah. Sanksinya itu udan terang tetap mangkat. Wih sepisan nggak mudah-mudah pamit, utawa orang itu izin, gampang-gampang izin. Bilangnya gitu. Ya saya ya kita renung-renung, saya belum pulang ya kita langsung menghadap dia, sanggup Pak, gitu aja karena saya butuh merasa bergabung gitu jelasnya. Masalah tanggapan warga masyarakat selama saya bergabung itu saya mikul itu berat sekali. Saya dikucilkan, dipojokkan oleh masyarakat itu, bukan bukan 1 kali 2 kali, berkali-kali. Contohnya bikin rumah. Nah itu di Bekot itu saya undang orang 25 orang itu ya datang 3. Lah saya bikin makanan kan banyak, mengundang orang 25 itu kan butuh makan. Ya saya undang, suruh membantuin gitu lah. Akhirnya istri saya yang nangis. Kasihan, saya juga kasihan karena bahan mateng sudah diolah kok. Ya kalau kita rasakan di hati saya jauh sekali. Jauh sekali, bahkan semua yang kita laksanakan kemarin kalau belum ngaji itu memang tidak mendasar dan tidak menasar tepat gitu, tidak. Nah, kalau sekarang diselamatkan oleh Allah melalui gabung MTA ini. Fasilitas yang ada di cabang Kalijambe 1 ini, jadi mula-mula warga itu bergotong royong untuk membeli sebidang tanah yang luasnya sekitar 1.500 meter. Kemudian baru pada tahun 2004 itu bisa mendirikan majelis yang masih sederhana. Ya sudah tembok tapi sudah masih sederhana. Dan itu sudah ditempati. Majelis yang pertama ditempati pada tanggal 23 Agustus 2004. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, karena majelis sudah ditempati, otomatis timbul gagasan bagaimana agar majelis itu bisa lebih baik lagi. Akhirnya ini ada penambahan-penambahan. Yang semula majelis itu hanya berupa aula saja yang luasnya itu sekitar luasnya 7 kali 14 meter. Kemudian ada penambahan ruang kantor ini 7 kali 4 meter, dikurangi untuk kamar mandi. Tuh. Kemudian ada penambahan teras, itu pembangunan tahap keduanya. Untuk saat ini sedang dilaksanakan pembangunan tahap ketiga, yaitu untuk pembangunan ruang ganti peserta nafar, kemudian ruang tidur ustadz yang mengisi pada saat nafar, kemudian ruang dapur dan penambahan kamar mandi. Sehingga nanti kalau ditempati untuk nafar itu insya Allah peserta nafar kalau mau mandi dan MCK itu tidak terlalu antri, begitu dimaksudkan. Ya pada saat itu kita membangun tempat parkir memang baru sekitar 17 meter karena pada waktu itu warganya baru sedikit, sehingga kita berpikirnya segitu saja sudah longgar. Tapi pada perkembangannya ternyata warganya semakin banyak, sehingga kemudian ditambah lagi
tempat parkir yang di sebelah belakang aula itu yang lebih luas. Sehingga mulai sekarang atau sejak dibangun 2 tempat parkir itu, untuk tempat parkir yang lama itu digunakan untuk bapak-bapak, kemudian tempat parkir yang baru itu digunakan untuk ibu-ibu, khusus sepeda motor. Adapun untuk parkir mobil ya kita terpaksa masih di halaman. Kalau di halaman tidak muat ya nanti di jalan. Di jalan depan ini kan jalan buntu, jadi tidak masalah untuk parkir. Untuk usaha warga Kalijambe bermacam-macam, khususnya yang usaha wira swasta itu ada konveksi. Konveksi ini ada 2 orang, yaitu Mas Marmin dan Mas Sodik. Ini sudah melayani seragam olahraga maupun seragam batik, dan ini sudah sampai di luar Jawa. Pemasarannya sampai di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ada warga yang menjadi tukang cukur juga ada. Kemudian ada yang menjual kayu, karena di sini kan banyak mebel. Itu ada yang jual kayu untuk bahan mebel itu sekaligus menjual mebel jadinya. Itu Mas Joko. Kemudian Mas Fatoni, Rohmat Fatoni itu bengkel sepeda motor. Dan istrinya jual kain. Nah, semua yang saya sebutkan ini tadi semua terletak di Jalan Solo Purwodadi. Kemudian untuk yang lain masih ada lagi yang mebel, itu Mas Rianto. Kalau Mas Rianto hanya dekat dari majelis ini untuk mebelnya. Kemudian yang kelontong ada Mbah Mino, itu di samping kelontong juga sebagai servis sepeda ontel dan tambal ban. Kemudian ada lagi Mas Dedi. Mas Dedi ini masih bujangan ini. Ini di samping sebagai guru Wiyata Bakti juga mulai merintis toko kelontong. Insya Allah juga sudah berjalan. Untuk pekerjaan yang lain di samping usaha itu di sini memang kebanyakan petani, kemudian ada pegawai negeri. Pegawai negeri itu ada guru, ada perawat yang di sini. Bahkan ada yang kepala sekolah, seperti sekretaris kita Pak Slamet itu kepala sekolah. Untuk kegiatan pemuda, sementara ini yang sering dilakukan mengikuti kegiatan pemuda perwakilan. Jadi seperti bakti sosial donor darah dan sebagainya itu masih mengikuti program perwakilan. Sementara untuk yang di cabang, untuk pemudanya itu menangani masalah TPA. TPA itu menjadi tanggung jawab pemuda. Untuk warga Majelis Kalijambe, ini ada beberapa kegiatan sosial yang biasa dilaksanakan. Yang pertama yang menyangkut kegiatan sosial dengan masyarakat yang rutin dilaksanakan yaitu pembagian daging kurban, kemudian pemberian paket sembako pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus atau yang terkenal dengan paket kemerdekaan. Kemudian ada yang bersifat insidentil seperti pembangunan. Tiap-tiap ada pembangunan jalan, misalnya kemarin itu ada pengecoran, kemudian pembuatan talut. Itu warga MTA selalu aktif ikut andil bagian baik dana maupun tenaganya. Untuk pembangunan masjid, musola, kita juga biasanya ikut di situ juga. Kemudian yang lain lagi, apabila warga sekitar majelis ini ada yang sakit, itu biasanya juga mengadakan besuk, meskipun itu bukan warga MTA. Kemudian untuk kegiatan sosial yang mengikuti kegiatan perwakilan seperti donor darah dan sebagainya, itu yang mengikuti program perwakilan. Ya, TMMD itu program dari perwakilan. Tapi tetap warga Kalijambe juga ikut. Kemudian kalau di masyarakat sekitar ini ada yang membangun atau memperbaiki rumah, biasanya kita juga ikut kerja bakti di dalamnya, atau kalau dalam masyarakat desa biasa disebut sambatan begitu.
dengan adanya organisasi MTA yang berada di Kalijambe, ini matur nuwun sekali bahwa MTA ternyata mendukung program-program kegiatan di Kabupaten Sragen, khususnya di Kecamatan Kalijambe. Baik itu lewat donor darah, ya. Karena apa? Bahwa di Kecamatan Kalijambe pun ini juga ada yang namanya program donor darah dari PMI. Nah, di situ kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan dari warga MTA untuk menyumbangkan ya, setitik darahnya ini untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan MTA yang berada di Kalijambe ini ya, dapat ya bekerja sama untuk membantu, khususnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat yang ini menjadi fokus pemerintah Kabupaten Sragen. Ya, untuk saya pribadi itu ya memberikan manfaat yang lebih bagus dan memikirkan masyarakat itu ya sangat positif harapan. Ya kalau bisa memang ditingkatkan, terus hubungan sama masyarakat yaitu tadi harus ditingkatkan toleransinya. Ya ukhuwah Islamiyah kita ya walaupun beda pendapat kita saling menyapa. Iya saling menghormati, dan saya berharap sekali kalau MTA ini maju nanti masyarakat ikut, saya kira ikut senang. Ya. Ya, untuk rencana ke depan, di samping kita pembenahan ke dalam majelis, artinya di cabang majelis Kalijambe 1 ini agar bisa lebih maju, lebih baik, kita juga berkeinginan untuk melaksanakan atau mengadakan binaan-binaan terutama di wilayah Kalijambe. Yang sudah ada kan Kalijambe 2. Nah, kami berharap nanti di Kalijambe itu tidak hanya ada cabang Kalijambe 1 dan 2 saja, tetapi ada cabang Kalijambe 3, 4 dan seterusnya. Itu insya Allah kalau bisa. Itu harapan kami begitu. Untuk masyarakat Kalijambe dan sekitarnya, kami pengurus dan warga MTA cabang Kalijambe 1 yang beralamat di Desa Salam, Kelurahan Saren, membuka hati atau membuka pintu untuk bapak-bapak dan saudara yang ingin bergabung di MTA cabang Kalijambe 1. Kami persilakan datang untuk di majelis. Pengajian dilaksanakan pada tiap hari Senin sore pukul 15.30 atau ba'da asar. Demikian pemirsa yang saya sampaikan berkaitan dengan profil MTA cabang Kalijambe 1 perwakilan Sragen. Harapan kami semoga dengan tayangan profil MTA cabang Kalijambe 1 ini bisa menambah semarak dakwah khususnya di MTA perwakilan Sragen, umumnya di seluruh Indonesia, sehingga dakwah Islamiyah ini bisa betul-betul bisa lebih baik untuk kedepannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.